Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ritual lolos Liga 1. Nah, bagaimana ceritanya kok ritual lolos Liga 1 ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, kemarin kita sudah membahas kunci Liga 1 sudah di tangan PSIM. Nah, kali ini kami akan membahas ritualnya lagi. Ritual lolos Liga 1 sudah dipenuhi oleh PSIM Yogyakarta ya. Semuanya ini berarti dari aspek pemain, dari aspek uji coba dan lain-lain ya. Nah, mengingat bahwa tanggal 16 besok itu PSIM beruji coba dengan Persebaya. Woi. Setiap tim yang sudah pernah beruji coba dengan Persebaya seperti Persi Kediri, seperti Persis Solo, seperti PSS Sleman itu kabarnya bisa naik kasta ke Liga 1 ya. Itu entah itu kebetulan saja atau memang kabarnya mitosnya seperti itu ya. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang kuncinya yaitu ada di Rival Astori. Rival Astori ini pernah membawa PSS Sleman, Borneo FC dan PSIS Semarang. Wah. Nah, kalau nanti kan sudah di PSIM ya harusnya bisa lolos Liga 1. Tapi kalau melihat ini, saya berbicara statistik aja ya, melihat ke belakang uji coba kemarin yang dilakukan oleh klub PSIM Yogyakarta sendiri ini cukup kurang memuaskan ataupun jauh dari harapan para fans ataupun para supporter sendiri ya. Di sisi lain memang uji coba ini memang tertutup di Jakarta ya. Nah, kemarin PSIM pertama itu uji coba lawan FC Bekasi. Nah, FC Bekasi sendiri diperkuat oleh Hamka Hamzah, Zumafo dan lain-lain ya. Banyak pemain-pemain top lah di situ. Nah, akhirnya PSIM tumbang dari uji coba lawan FC Bekasi tersebut. Saya melihat pertandingannya itu memang dari segi pola permainan, dari segi permainan PSIM sendiri itu sangat disayangkan sekali ya. Tidak terlihat oke lah, ibaratkan kurang banget lah, ibaratkan seperti itu. Berbeda dengan saat Liga 2 tahun kemarin ya. Nah, saat uji coba lawan Semen Padang juga sama. Ya mungkin karena masih meracik-racik, hasilnya imbang. Nah, mungkin Coach Imran masih meracik-meracik mana pemain-pemain yang mesti dimainkan ataupun dievaluasi lagi itu mesti harus dilakukan lagi ya, uji coba seperti itu. Nah, tanggal 16 ini akan beruji coba lawan Persebaya. Menurut pendapatmu, Cuk, ritual ini apakah nanti akan berhasil menjadi lolos Liga 1 PSIM Yogyakarta sendiri ini? Sebenarnya saya itu orang yang tidak percaya mitos lah ya. Jadi memang itu saya anggap kebetulan saja, karena memang ya usaha dari PSIS Semarang untuk lolos Liga 1 juga besar, usahanya besar, secara teknis, secara komposisi juga bagus. Terus dari Persis Solo nggak usah ditanya lagi, secara usaha dan teknis itu luar biasa, dan PSS Sleman juga secara teknis luar biasa. Jadi memang itu sebuah kebetulan saja. Jadi memang jangan jadikan wah ini kalau ini bisa lolos ya, janganlah. Tetap harus ada usahanya. Usahanya apa ya? Secara sepak bola saja, teknik sepak bola itu membeli pemain yang berpengalaman. Yang pertama itu, terus merekrut pelatih yang ya punya kapasitas yang bagus lah ya untuk melatih tim Liga 2. Karena tidak semua pelatih dari Liga 1 itu bisa menangani atau meloloskan tim Liga 2 ke Liga 1 itu ya nggak bisa. Jadi memang benar-benar pelatih itu yang tahu medan Liga 2. Terus yang ketiga memang secara finansial ya. Jadi kalau tim yang kiri atau empot-empotan duit mau lolos Liga 1 ya susah. Harus benar-benar secara finansial keuangan itu bagus. Dan apalagi nanti kalau udah di Liga 1 tambah lagi dananya besar sekali lah ya. Ini menurut pendapat saya. Ya, memang betul, mitos-mitos hal-hal seperti itu memang tidak bisa dipercaya 100%. Tetapi memang itu perlu motivasi pemain, motivasi pelatih dan manajemen ya. Kekompakan manajemen, kekompakan pelatih dan pemain juga. Ya seharusnya Liga 1 itu memang perlu diperjuangkan. Kalau ingin lolos ke Liga 1 ya, Liga 1 juga memang berat sih sebenarnya. Saya melihat tahun ini bahkan persaingan Liga 1 itu cukup ngeri juga ya. Ibaratkan sangat-sangat lah tim yang dulu disepelekan seperti Borneo dan lain-lain sekarang udah
membeli pemain-pemain top, Pak. Tidak habis pikir lah kalau Liga 1 musim ini. Nah, PSM juga harus mempersiapkan itu dulu ya, harus memikirkan aspek-aspek kedepannya itu seperti apa, bagaimana gitu. Nah, Liga 2 musim ini pun juga sangar-sangar, Pak. Tidak tidak bisa dianggap remeh. Ibaratkan seperti itu. Seperti ada Persipura juga kemarin kan sudah membentuk tim ya. Bahkan mayoritas pemainnya itu banyak yang pemain Persipura lama, ibaratkan seperti itu. Seperti bergabungnya lagi Patrick Wanggai. Terus ada pemain-pemain PON juga dari Papua yang dipanggil. Wah, pemain PON dari Papua ini berbahaya loh sebenarnya. Nah, berbahaya karena memang mereka itu biasanya mainnya sangar-sangar. Lokalan sana itu wah, bacet. Potensinya cukup ngeri lah, bahkan seperti itu. Ada kabarnya saya dengar Oktomaniani juga melakukan trial di sana ya. Mungkin para pemain Papua sekarang berbondong-bondong ya, ingin mengembalikan kejayaan Persipura lagi. Soalnya tidak ada satu wakil pun Papua di Liga 1 saat ini ya. Mungkin saya juga mungkin tidak bisa memprediksi ataupun gimana ya, tapi mungkin prediksi saya pribadi memang ini prediksi saya pribadi ya, 1 tiket mungkin Persipura pasti dapat. Nah, Liga 1 ini prediksi saya pribadi loh. Nah, tidak bisa jadikan acuan, tapi ini cuma berbicara aja. Nah, ada dari Persela Lamongan. Persela Lamongan persiapannya juga cukup matang juga. Di sisi lain Persela Lamongan ini dikelola oleh Coach Fahri Husaini. Ini sebenarnya ketika pelatih ini diberi kebebasan untuk memilih pemain-pemain itu sebenarnya sangar loh, bisa dibilang top lah. Kemarin saya dengar kabarnya mendatangkan Marinus sendiri kan cadangan di Persis Solo, lalu diambil oleh Persela Lamongan. Terus ada Zulham Zambrun yang dijuluki Ronaldo. Wah, ya walaupun kemarin mainnya di Bekasi kurang oke, tapi di sisi lain Zulham Zambrun ini punya bakat loh ya. Bakatnya juga lumayan lah Zulham ini. Nah, mereka juga sudah mulai melakukan latihan, sudah mulai persiapan juga. Nah, tidak hanya cuma latihan biasa ataupun gimana, tapi mereka juga uji coba. Kabarnya saya dengar kemarin uji coba terhadap tim internal mereka menang 8-0, Mbak. Menang meyakinkan sekali ya, badan seperti itu. Nah, ada FC Bekasi juga. Wah, ini salah satu tim yang mungkin tahun ini itu ngotot sekali untuk naik Liga 1 ya. Di sisi lain memang tim-tim artis lainnya seperti Rans itu sudah naik kasta, Martapue, Dewa United itu sudah naik kasta ya. Mungkin ini FC Bekasi ini ngotot sekali ya tahun ini untuk naik kasta lah, mungkin itu. Lalu tidak lupa lagi ada Semen Padang yang kemarin itu juga sempat gagal di 8 besar ya. Itu wah juga cukup bahkan kuat lah. Di sisi lain memang mitos-mitos yang terjadi sebelumnya, peringkat 4 tahun kemarin biasanya itu naik kasta, tahun ini lah itu juga ada mitos-mitos seperti itu ada lah. Itu juga PSIM juga. Menurut pendapatmu gimana nih, Cuk, tentang tim-tim kuat lainnya di Liga 2 ini? Ya, kalau dilihat ya ini kembali ke mitos lagi. Kalau memang tahun ini itu nggak ada wakil Sumatera di Liga 1, ya kemungkinan nanti yang lolos itu ke Liga 1 adalah tim Sumatera. Salah satunya seperti itu. Terus di sini Indonesia Timur ya, terutama memang Papua itu memang nggak ada wakilnya. Ya kemungkinan tahun ini ada yang lolos atau promosi ke Liga 1. Ini mitos saja sih sebenarnya. Nanti kalau urusan hasil pasti pembuktian di lapangan lah, kualitas permainan yang berbicara. Ya memang nggak bisa dipercaya yang seperti itu, cuma ya kebetulan saja. Seperti di Liga 1 Teko, Coach Teko itu kan siapa yang dikelola Teko jaminan juara. Ya itu bisa jadi ya enggak lah. Cuma kebetulan saja, kebetulan itu 2018 bahwa Persija juara, 2019 bahwa Bali juara, 2021 bawa Bali juara. Tapi kalau Coach Teko ngelatih Persita Tangerang ya kayaknya nggak juara lah ya, susah lah ya. Karena memang Coach Teko secara teknis diberi oleh manajemen klub-klub itu materi pemain yang bagus. Ya wajar kalau juara. Nah itu. Ya betul sekali. Mitos-mitos hal-hal seperti itu memang di sisi lain
tidak perlu dianggap serius lah, anggap bercandaan naik, berarti guyon naik seperti itu, hal-hal seperti itu ya. Mungkin kedepannya pemain PSIM ini bisa termotivasi terhadap supporternya. Memang supporternya kan merindukan kasta tertinggi Liga Indonesia saat ini ya. Di sisi lain memang rival-rival dari PSIM sendiri sudah berada di Liga 1 gitu. Maksudnya memang pemain agar termotivasi gitu. Maksudnya ora sembarangan, ora celelean lah ibaratnya seperti itu. Serius mainnya Yohan. Ora grasak grusuk gobras gabrus tok masuk main liga. Ya mungkin persaingan cukup ketat di Liga 2 tahun ini. Ya tahun ini memang Liga 2 paling seru lah ibaratnya seperti itu. Ada Sriwijaya, Semen Padang, FC Bekasi, Persela Lamongan, PSMS Medan yang itu ngebet naik juga. Ada dari Persiba Balikpapan, Persipura. Wah, baik. Lawan-lawannya ngeri-ngeri lah untuk tahun ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang marwah PSIM Yogyakarta ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.